Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3, di mana beranggotakan Ubadullah dengan NPM 176, Aldo Prakoso 178, Isnin Yulia 181, Dea Adelia 184, Ilvia Azari 190, Christine Maria 204, dan Arya Bima 207. Kami akan menjelaskan 2 bab. Yang pertama, bab 13, mengenai mengelola kinerja dan mutu. Dan yang kedua, bab 14, mengelola rantai nilai, teknologi informasi, dan e-bisnis. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama. Bagaimanakah sikap Anda terhadap peraturan dan kendali perusahaan? Seorang manajer harus dapat mengontrol anggota organisasinya agar organisasi yang dipimpin dapat berjalan dengan baik. Kontrol adalah hal penting yang dihadapi setiap manajer di organisasi. Banyak manajer baru yang mengalami kesulitan untuk menentukan sejauh mana ia harus menggunakan kontrolnya untuk membuat orang-orang tetap produktif tanpa menindas motivasi dan kreativitas mereka. Persoalan dengan kontrol diantaranya mengontrol proses kerja, mengatur perilaku pegawai, mengembangkan SDM, menganalisa kinerja keuangan, dan lain-lain. Pengertian kontrol. Kontrol dalam organisasi mengacu pada proses sistematis yang mengatur kegiatan organisasi agar konsisten dengan harapan yang ditetapkan dalam rencana, target, dan standar kinerja. Untuk mengontrol organisasi, diperlukan informasi tentang standar kinerja dan kinerja sebenarnya, dan juga tindakan yang perlu dilakukan jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan standar. Untuk mengontrol organisasi secara efektif, manajer harus memutuskan informasi mana yang penting, bagaimana mereka dapat memperoleh informasi tersebut, dan bagaimana mereka akan merespon informasi tersebut. Memiliki data yang benar sangatlah penting. Manajer akan menentukan standar, pengukuran, dan metrik yang dibutuhkan untuk mengawasi dan mengendalikan organisasi dan menyiapkan sistem untuk memperoleh informasi tersebut. Cyber Slacker. Cyber Slacker adalah orang-orang yang menggunakan sumber daya perusahaan seperti komputer, internet, dan sebagainya untuk keperluan pribadi yang dapat menghambat produktivitas pekerja. Untuk menangani hal tersebut, banyak perusahaan yang menggunakan program untuk menghalangi akses para pegawai pada situs-situs tertentu dan untuk memonitor penggunaan internet mereka. Manajer harus membuat pendekatan yang seimbang, pendekatan yang dapat melindungi kepentingan organisasi, tetapi di sisi lain juga tetap menghormati para pegawainya, karena pengawasan yang berlebihan dapat menghabiskan banyak dana dan membuat pegawai tidak nyaman. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, memastikan para pegawai memahami bahwa mereka tidak memiliki hak hukum atas privasi di tempat kerja. Yang kedua, membuat kebijakan penggunaan internet tertulis. Yang ketiga, menjelaskan proses pendisiplinannya. Dan yang terakhir, meninjau kembali kebijakan pada jangka waktu tertentu. Memilih standar dan ukuran. Mayoritas organisasi berfokus pada pengukuran dan pengawasan kinerja keuangan seperti penjualan, pendapatan, dan keuntungan. Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa terdapat aspek-aspek yang tidak kalah penting dibanding kinerja keuangan. Contohnya British Airways. British Airways mengukur kinerjanya di area-area penting dari layanan pelanggan, sedangkan kebanyakan kompetitornya berlomba untuk memberi harga yang murah ke pelanggannya. British Airways berani melakukan strategi tersebut karena mereka percaya bahwa pemberian layanan yang baik akan menghasilkan tingkat ketertarikan pelanggan dan keuntungan yang lebih besar. Bukannya hanya mengandalkan pengukuran keuangan untuk menilai kinerja perusahaan, British Airways juga menggunakan pengukuran operasional. Kartu skor berimbang. Banyak perusahaan yang mulai tersadar bahwa mengandalkan pengukuran keuangan semata tidaklah cukup, sehingga banyak perusahaan yang memadukan beragam dimensi kontrol yang berfokus pada pasar dan pelanggan serta pegawai dan keuangan. Kemudian, perusahaan mengembangkan sistem pengukuran seimbang sebagai hasil, yaitu kartu skor berimbang. Kartu skor berimbang adalah sistem kontrol manajemen komprehensif yang menyeimbangkan ukuran keuangan tradisional dengan ukuran operasional yang berhubungan dengan faktor-faktor kesuksesan penting yang ada di perusahaan. Terdapat 4 perspektif utama pada kartu skor berimbang, yaitu yang pertama kinerja keuangan, indikator layanan pelanggan, indikator proses bisnis, dan kapasitas organisasi untuk belajar dan tumbuh. Komponen-komponen kartu skor dirancang dalam cara integratif. Seperti yang dapat kita lihat di gambar ini, di setiap kartunya terdapat target, pengukuran, hasil, dan koreksi.
Model kontrol umpan balik. Semua sistem kontrol yang dirancang dan baik akan melibatkan penggunaan umpan balik untuk menentukan apakah kinerja memenuhi standar yang telah dibuat. Terdapat 4 langkah utama, yaitu yang pertama, membangun standar kinerja, yang kedua, mengukur kinerja yang ada, yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar, dan yang keempat, melakukan tindakan yang korektif. Membangun standar kinerja. Dalam rencana strategis keseluruhan organisasi, manajer menentukan tujuan bagi departemen-departemen yang ada di organisasi secara spesifik. Standar kinerja akan menjadi pembanding dari aktivitas-aktivitas organisasi. Manajer harus berhati-hati dalam menilai apa yang akan diukur dan bagaimana mereka mengukurnya. Standar harus ditentukan dengan jelas dan tepat agar pegawai mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan dapat menentukan apakah aktivitas mereka sesuai dengan target. Kemudian yang kedua, mengukur kinerja yang ada. Untuk mengukur kinerja kuantitatif, organisasi akan mempersiapkan laporan formal yang nantinya akan ditinjau oleh manajer setiap jangka waktu tertentu. Pengukuran yang dilakukan harus berhubungan dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Jika pengukuran yang dilakukan sudah sesuai, tinjauan rutin terhadap laporan ini akan membantu manajer untuk tetap mengetahui apakah organisasi ini bekerja secara semestinya. Tidak hanya ukuran kualitatif, manajer juga harus turun langsung untuk melihat bagaimana semuanya berjalan, seperti apakah pegawai berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memiliki peluang untuk menambahkan atau berbagi pengetahuan mereka. Interaksi dengan pelanggan akan sangat membantu manajer untuk mengetahui kinerja organisasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, langkah ketiga dari metode kontrol umpan balik adalah membandingkan kinerja dengan standar. Dalam melakukan langkah ini, manajer membandingkan aktivitas yang ada dengan standar kinerja dengan mengidentifikasi apakah kinerja yang sedang terjadi saat itu memenuhi, melampaui, atau bahkan tidak mencapai standar. Ketika kinerja menyimpang dari standar, para manajer harus bisa menafsirkan penyimpangan tersebut. Manajer diharapkan untuk bisa menemukan permasalahan apa di balik penyimpangan tersebut. Misalnya begini, bila diterapkan tujuan penjualan bulan ini meningkat sebesar 10%, tetapi ternyata hanya bisa meningkat sebesar 5%. Tugas seorang manajer adalah menemukan permasalahan di balik ketidak tercapainya tujuan ini. Dalam melakukan penafsiran tersebut, manajer harus melakukan pendekatan yang bersifat menyelidiki. Kenapa? Karena untuk bisa memahami penyimpangan guna memperoleh pemahaman yang luas dari faktor yang mempengaruhi kinerja. Dan tentunya, kontrol manajer yang baik pasti melibatkan penilaian subjektif, analisis objektif, dan diskusi bersama pegawai. Langkah terakhir dari metode kontrol umpan balik adalah melakukan tindakan koreksi bila kinerja tidak mencukupi atau tidak memenuhi tujuan, dan menyudahi atau memberikan penguatan jika kinerja memenuhi tujuan. Proses umpan balik dilakukan ketika kinerja mencukupi atau memenuhi standar, yaitu saat menyudahi atau memberikan penguatan. Seorang manajer harus bisa menentukan perubahan seperti apa yang dibutuhkan. Dalam langkah terakhir ini, ada 2 metode kontrol yang diterapkan oleh manajer. Yang pertama adalah metode kontrol dengan pendekatan tradisional atas ke bawah dan metode kontrol partisipatif. Dalam metode kontrol pendekatan tradisional atas ke bawah, manajer akan melaksanakan wewenangnya secara formal dalam memerintah bawahannya. Misalnya menyuruh bawahannya untuk bekerja lebih keras ataupun memecat pegawainya. Sebaliknya, manajer yang menggunakan pendekatan kontrol partisipatif akan berkolaborasi dengan pegawainya untuk menentukan tindakan korektif apa yang diperlukan. Ketika kinerja seseorang atau divisi berhasil atau bahkan melampaui standar, seorang manajer sebaiknya memberikan dorongan positif, misalnya berupa penghargaan atau sekedar ucapan selamat kepada pegawai atau divisi tersebut. Dan ketika kinerja tidak memenuhi
standar, maka seorang manajer harusnya mengevaluasi atau melakukan tindakan koreksi kepada bawahannya. Seperti dengan mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan dan menemukan solusinya secara bersama-sama, sehingga kesalahan tersebut tidak berulang di kemudian hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kontrol anggaran dan aplikasi untuk anggaran. Kontrol anggaran adalah salah satu metode yang paling sering digunakan dalam kontrol manajemen. Anggaran berperan sebagai alat pengontrol, berupa laporan yang berisi rencana pengeluaran aset. Manajer biasanya menggunakan 4 macam, yaitu anggaran biaya, anggaran pendapatan, anggaran kas, dan anggaran modal. Anggaran biaya terdiri atas biaya antisipasi dan biaya aktual. Ketika biaya aktual melebihi jumlah yang telah dianggarkan, manajer harus mencari tahu penyebabnya untuk kemudian dilakukan tindakan korektif jika perlu. Sebaliknya, ketika biaya aktual berada di bawah biaya anggaran, tandanya adalah kegiatan bisnis berjalan secara efisien. Anggaran pendapatan berisi pendapatan perkiraan dan pendapatan aktual. Bila pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka harus dicari tahu penyebabnya dan apakah perusahaan dapat meningkatkan pendapatan. Jika pendapatan di atas anggaran, maka akan menimbulkan keharusan untuk perusahaan menentukan apakah ia dapat memenuhi permintaan yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Anggaran kas menghitung penerimaan dan pengeluaran uang untuk menjamin bahwa suatu perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Jika anggaran kas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak kas daripada yang diperlukan, perusahaan dapat menginvestasikan kelebihan tersebut untuk mendapatkan pendapatan bunga. Anggaran modal berisi investasi terencana dalam aset besar. Anggaran modal adalah hal yang penting sekali untuk direncanakan karena anggaran modal dapat memengaruhi arus kas dan keuntungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kontrol keuangan. Dalam kontrol keuangan, ada 2 instrumen penting, yaitu laporan keuangan dan analisis keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi dasar yang digunakan manajer untuk melakukan kontrol keuangan. Laporan keuangan ada 2, yaitu neraca keuangan dan laporan laba rugi. Neraca keuangan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aset dan liabilitas pada periode tertentu. Laporan laba rugi meringkas kinerja keuangan perusahaan untuk periode tertentu pula. Laporan laba rugi ini menunjukkan seluruh pendapatan dan seluruh pengeluaran untuk kemudian dibandingkan dan dikalkulasi sehingga dapat diketahui laba atau rugi perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah analisis keuangan. Analisis keuangan biasanya berfokus pada rasio. Apa itu rasio? Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Dalam melakukan analisis keuangan, ada 5 rasio yang perlu dianalisis dan diketahui, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio perputaran persediaan, rasio keuntungan, dan rasio utang. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang lancarnya. Apakah aset yang dimiliki perusahaan cukup untuk diubah menjadi kas guna melunasi utang-utangnya? Rasio aktivitas mengukur kinerja internal yang berkaitan dengan aktivitas inti yang ditentukan oleh manajemen. Rasio perputaran persediaan menunjukkan sudah berapa kali persediaan tersedia digunakan untuk memenuhi jumlah angka penjualan. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah penjualan dengan persediaan rata-rata. Yang keempat adalah rasio keuntungan. Rasio ini menyatakan keuntungan yang bergantung pada sumber keuntungan. Dalam menghitung rasio keuntungan, ada 3 unsur penting yang harus dihitung dan diketahui, yaitu margin keuntungan dari penjualan, margin kotor, dan pengembalian jumlah aset atau return on total assets, ROA. Margin keuntungan dari penjualan dihitung dari laba bersih yang dibagi dengan penjualan. Margin kotor dihitung dari keuntungan kotor sebelum pajak dibagi dengan jumlah penjualan. ROA dihitung dengan cara membagi pendapatan bersih dengan jumlah aset. Yang terakhir adalah rasio utang. Rasio utang digunakan untuk mengukur aktivitas pendanaan dengan uang pinjaman. Cara menghitungnya adalah dengan membagikan jumlah utang dengan jumlah aset. Kenapa menghitungnya seperti itu? Karena hasil dari hitungan itu dapat dijadikan sebagai acuan untuk menjamin bahwa utang tidak melebihi tingkat kewajaran, sehingga perusahaan dipastikan dapat membayar utangnya.
Oke, selanjutnya di sini saya ingin membahas mengenai filosofi kontrol yang berubah-ubah. Pada bagian pertama, akan kita jumpai pendekatan hierarki versus pendekatan desentralisasi. Kontrol hierarki merupakan penggunaan aturan, kebijakan, hierarki, wewenang, dan alat formal lainnya untuk mempengaruhi perilaku pegawai dan menilai kerja. Sedangkan kontrol desentralisasi adalah penggunaan nilai budaya, tradisi, keyakinan, dan kepercayaan dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Sedangkan untuk manajemen buka buku, berbagai informasi keuangan dan hasil-hasilnya dengan semua pegawai di organisasi, manajemen membuat pegawai mempelajari sendiri melalui grafik, gambar, dan pada rapat sebelumnya. Manajemen ini juga akan memberikan penghargaan kepada pegawai apabila mencapai kesuksesan. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total adalah komitmen seluruh anggota perusahaan untuk menanamkan kualitas ke dalam setiap aktivitas dengan cara melakukan perbaikan secara terus-menerus. Di sini kita akan mendapati teknik TQM. Untuk teknik yang pertama yaitu siklus kualitas. Sebuah kelompok yang terdiri atas 6-12 pegawai secara sukarela akan bertemu secara rutin untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang mempengaruhi kualitas kerja mereka. Yang kedua adalah tolak ukur. Di sini dikatakan bahwa proses secara terus-menerus dalam mengukur produksi, layanan, dan praktik dengan dibandingkan pada pesaing-pesaing besar atau perusahaan yang unggul di industrinya. Dan selanjutnya adalah Sigma. Di sini dikatakan sebagai pendekatan kendali mutu yang memperhitungkan segala hal dan menekankan pengerjaan secara disiplin, gigih, untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi serta biaya yang lebih rendah. Dan selanjutnya yaitu pengurangan siklus waktu. Di sini dapat dikatakan sebagai siklus waktu yang memiliki pengertian sebagai langkah atau cara yang dapat diambil oleh perusahaan atau pelaku bisnis untuk menyelesaikan suatu proses. Dan yang terakhir adalah perbaikan terus-menerus. Di sini merupakan pelaksanaan sejumlah besar perbaikan tambahan secara kecil ataupun besar di semua area organisasi secara terus-menerus. Setelah kita mempelajari mengenai teknik-teknik TQM, selanjutnya kita harus juga mengetahui apa saja faktor-faktor kesuksesan dalam TQM. Untuk faktor yang positif, yang pertama, tugas-tugas yang ada menuntut pegawai yang berketerampilan tinggi. Yang kedua, TQM berguna untuk memperkaya pekerjaan dan memotivasi pegawai. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah ditingkatkan untuk semua pegawai. Yang keempat, partisipasi dan kerja tim digunakan untuk menghadang permasalahan yang signifikan. Dan selanjutnya, perbaikan secara terus-menerus adalah cara hidup. Sedangkan faktor negatif adalah yang pertama, ekspektasi manajemen biasanya tinggi. Kedua, manajer tingkat menengah merasa tidak puas jika kehilangan wewenang. Yang ketiga, para pekerja tidak puas dengan beberapa aspek kehidupan organisasi. Dan yang keempat, pemimpin serikat bekerja tidak disertakan dalam diskusi kendali mutu. Dan yang terakhir adalah manajer menunggu inovasi yang besar dan dramatis. Itulah beberapa faktor, baik faktor secara positif baik dan negatif dalam menunjang kesuksesan TQM. Sekian dari saya dan dapat dilanjutkan oleh teman saya. Tren dalam kendali mutu dan keuangan. Banyak perusahaan menjawab realitas ekonomi yang berubah-ubah serta kompetisi global dengan menilai kembali manajemen dan proses-proses di organisasinya sendiri. Di antaranya mekanisme kontrol. Beberapa tren besar dalam kendali mutu dan keuangan adalah standar kualitas internasional, sistem pertambahan nilai ekonomis, dan sistem pertambahan nilai pasar, serta pembiayaan berbasis aktivitas dan tata kelola perusahaan yang meningkat. Standar kualitas internasional. Daya dorong untuk melakukan manajemen kualitas total di AS adalah signifikan yang meningkat dari ekonomi global. Banyak negara telah mengadopsi tolak ukur universal untuk dijadikan acuan praktik manajemen kualitas. Standar ISO 9000 yang merupakan hasil konsensus internasional mengenai syarat manajemen kualitas yang baik, sebagaimana yang diuraikan oleh International Organization for Standardization. Sertifikat ISO
telah menjadi standar yang diakui untuk mengevaluasi dan membandingkan perusahaan-perusahaan dalam skala global. Dan makin banyak perusahaan AS merasakan keharusan untuk berpartisipasi agar tetap memiliki daya saing di pasar internasional. Selain itu, banyak negara dan perusahaan mengharuskan adanya sertifikasi ISO sebelum mereka berbisnis dengan sebuah organisasi. Nah, sebagai seorang manajer baru, kita harus menyadari tren terbaru dalam kendali mutu dan keuangan. Mari kita pelajari prinsip kualitas, sistem kendali keuangan yang baru, dan manajemen buka buku, serta terapkanlah apa yang cocok bagi situasi perusahaan. Lalu selanjutnya ada sistem kontrol keuangan baru. Di sini ada 3 subbab yang akan kita bahas, yaitu pertambahan nilai ekonomis, pertambahan nilai pasar, dan pembiayaan berbasis aktivitas. Pertambahan nilai ekonomis sebagai cara baru untuk mengukur kinerja keuangan. IVA dapat diartikan sebagai laba operasional baru perusahaan setelah pajak, dikurangi biaya modal yang diinvestasikan pada aset nyata perusahaan. Mengukur kinerja berkenaan dengan EVA ditunjukkan untuk menangkap segala hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk menambah nilai dari aktivitasnya, seperti menjalankan bisnis secara lebih efisien, memuaskan pelanggan, dan memberikan penghargaan pada para pemegang saham. Setiap pekerjaan departemen, proses, atau proyek di organisasi diukur oleh nilai yang ditambahkan. IVA juga dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan yang berbiaya efektif. Lalu yang kedua ada pertambahan nilai pasar. Menambahkan dimensi lain karena MVA atau Market Value Added mengukur kalkulasi pasar saham terhadap nilai perusahaan terdahulu dan memproyeksikan proyek investasi modal. Misalnya, ketika nilai pasar suatu perusahaan lebih besar daripada semua modal yang diinvestasikan dari para pemegang saham, pemegang obligasi, dan pendapatan ditahan, maka perusahaan tersebut memiliki MVA positif. Ini artinya bahwa perusahaan telah meningkatkan nilai modal yang dipercayakan kepadanya dan karenanya menciptakan keuntungan bagi pemegang saham. MVA positif biasanya, meskipun tidak selalu, berjalan beriringan dengan pengukuran EVA yang tinggi secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, ada pembiayaan berbasis aktivitas yang mengalokasikan biaya di seluruh proses bisnis. ABC atau Activity Based Costing berupaya untuk mengenali segala macam aktivitas yang dibutuhkan untuk menyediakan barang dan jasa serta mengalokasikan dana berdasarkan aktivitas tersebut. Misalnya, sistem pembiayaan berbasis aktivitas dapat membuat daftar biaya yang berhubungan dengan pemrosesan permintaan untuk produk tersebut, pengiriman produk tersebut, dan perumusan pemecahan masalah yang berhubungan dengan produk tersebut. Oleh karena itu, ABC mengalokasikan biaya ke semua proyek bisnis. ABC memberikan gambaran yang lebih akurat dari biaya berbagai produk dan layanan. Lalu selanjutnya ada tata kelola perusahaan. Kini, banyak organisasi yang bergerak ke arah kontrol yang semakin besar dari manajemen puncak berkenaan dengan tata kelola perusahaan, yang mengacu pada sistem tata kelola organisasi, sehingga kepentingan para pemegang saham perusahaan terlindungi. Permasalahan tata kelola perusahaan telah sampai pada garis terdepan dalam kaitannya dengan kegagalan eksekutif-eksekutif puncak dan direksi perusahaan yang gagal. Sebagian kegagalan perusahaan dapat dianggap sebagai under control karena manajer-manajer puncak tidak mengawasi sendiri segala hal di organisasinya yang besar dan mendunia. Oleh karenanya, pemerintah AS membuat Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 yang sering juga disebut SOX yang menuntut dilakukannya beberapa macam reformasi, termasuk pengawasan internal yang lebih baik untuk mengurangi risiko penipuan, sertifikasi laporan keuangan oleh manajer-manajer puncak, pengukuran yang lebih baik untuk audit eksternal, dan penyikapan keuangan publik yang ditingkatkan.
Nah, dalam bab 14 ini sendiri terbagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama ada organisasi sebagai sebuah rantai nilai, yang kedua tata letak fasilitas, yang ketiga otomatisasi teknologi, yang keempat manajemen persediaan, kelima teknologi informasi, lalu yang terakhir ada generasi baru teknologi informasi dan e-bisnis. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah organisasi sebagai sebuah rantai nilai. Ini dibagi menjadi dua, yaitu operasi manufaktur dan pelayanan, serta manajemen rantai suplai. Operasi manufaktur dan pelayanan. Organisasi manufaktur adalah organisasi yang menghasilkan barang fisik seperti mobil, televisi, dan bola basket. Sedangkan organisasi jasa menghasilkan produk yang berupa pelayanan terhadap konsumen, seperti pendidikan, layanan kesehatan, ataupun transportasi. Produk barang dan jasa itu berbeda. Yang pertama karena produk barang bisa diproduksi di satu waktu dan dijual pada waktu yang lainnya. Sedangkan produk jasa harus diberikan saat itu juga. Di sisi lain, produk barang bisa diberikan kepada konsumen melalui perantara, sedangkan produk jasa harus dilakukan secara langsung terhadap konsumen. Meskipun keduanya berbeda, namun mereka memiliki kendala yang mirip. Mereka sama-sama harus memiliki jadwal tetap terhadap pemberian produk kepada konsumen, serta sama-sama harus memiliki bahan baku dan suplai. Lalu ada manajemen rantai suplai. Manajemen rantai suplai adalah istilah untuk mengelola urutan pemasok atau pembeli meliputi semua tahap pemrosesan, mulai dari memilih bahan mentah hingga mendistribusikan barang jadi pada konsumen. Tata letak fasilitas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tata letak proses, tata letak produk, tata letak seluler, dan tata letak posisi tetap. Yang pertama ada tata letak proses, yang merupakan metode pengaturan dan penempatan dari mesin dan segala fasilitas produksi dengan tipe yang sama dalam sebuah departemen. Tata letak proses seringkali disebut dengan function layout. Jenis tata letak ini sangat cocok untuk industri yang sifatnya menerima job order dengan jenis produk yang bervariasi produk banyak dan volume produksinya rendah. Pada umumnya, industri kecil lebih cocok menggunakan jenis tata letak ini. Tata letak ini memiliki karakteristik antara lain tujuan umum dan sumber daya yang fleksibel, fasilitas lebih padat karya, dan intensitas modalnya rendah. Tata letak produk digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu macam produk atau kelompok produksi dengan jumlah banyak secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Tata letak produk dilakukan dengan cara mesin dan fasilitas produksi diatur sesuai dengan urutan proses pengerjaan produksi. Tata letak berdasarkan produk memiliki karakteristik antara lain efisiensi produk didapat dari variasi produk yang kecil, sumber daya khusus, intensitas modalnya tinggi, dan fleksibilitas relatif rendah terhadap pasar. Tata letak seluler, kombinasi fleksibilitas tata letak proses dan efisiensi letak proses dan mengeksploitasi kelebihan tata letak produk. Tata letak posisi tetap. Tata letak di mana proyek atau kegiatan berada dalam satu tempat sementara pekerja dan peralatan datang pada tempat tersebut. Biasanya pembuatan pesawat terbang, turbin gas, kapal laut, dan lain-lain. Ciri-ciri dari tata letak posisi tetap ini adalah digunakan untuk produk yang besar atau berat, produk yang sulit atau tidak mungkin untuk bergerak atau dipindahkan karena sangat berat. Semua sumber daya seperti peralatan, pekerja, material harus dibawa ke tempat kerja. Tenaga kerjanya harus terampil, dan biasanya biaya tetap atau fixed cost rendah dan seringkali biaya variabelnya tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang otomatisasi
Teknologi. Teknologi ini merupakan tujuan untuk bagaimana mencari kombinasi yang tepat agar barang yang diproduksi menjadi barang yang sempurna dengan waktu yang efisien. Nah, di sini ada terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama identifikasi frekuensi radio, yang kedua sistem produksi fleksibel, dan yang ketiga produksi ramping. Nah, yang pertama identifikasi frekuensi radio atau FID merupakan manfaat tanda pengenal elektronis yang dapat mengetahui barang seperti buku, botol, mobil, dan lain-lain. Nah, pemanfaatan yang paling dikenal adalah OnStar, yang merupakan sistem berbasis satelit yang dipakai dalam mobil-mobil. Hal ini bisa memancarkan sinyal radio yang berguna untuk memberi informasi yang tepat bagaimana mobil itu berada dan bersifat nyata. Kemudian yang kedua yaitu sistem produksi fleksibel, merupakan pengguna produksi otomatis yang bisa cepat untuk membuat lebih dari satu jenis produk. Terdapat fungsi-fungsi otomatis guna untuk memuat, membongkar, menyimpan suku cadang, mengganti peralatan, dan menggunakan mesin komputer dapat menginstruksikan untuk suatu produk yang akan dibuat. Kemudian ada produksi ramping, merupakan menggabungkan teknologi canggih dengan metode para manajemen inovatif dengan menggunakan pegawai yang terbaik dan memecahkan masalah dengan cara seksama guna meningkatkan mutu dan produktivitas yang jauh lebih efisien. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Persediaan merupakan barang yang disimpan untuk digunakan saat proses produksi dilakukan. Persediaan barang jadi merupakan barang yang sudah melewati produksi tetapi belum terjual. Persediaan dalam pengelolaan merupakan bahan baku yang bergerak saat produksi terjadi yang belum menjadi barang jadi. Nah, di sini manajemen persediaan terbagi menjadi 2, yaitu pentingnya persediaan dan persediaan tepat waktu. Pentingnya persediaan sendiri sangat penting bagi organisasi karena persediaan yang menumpuk dan tidak digunakan akan memakan biaya. Jadi, penting sekali agar kita mencapai keseimbangan antara investasi persediaan, produksi, dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Kemudian, persediaan tepat waktu. Persediaan tepat waktu ini dibuat untuk mengurangi jumlah persediaan organisasi dan biaya yang mengiringinya, bertujuan untuk bahan mentah dan barang jadi tidak menumpuk di pabrik secara terus-menerus. Jadi ini merupakan cara untuk menyelaraskan pesanan bahan baku dari pemasok secara langsung dengan jadwal produksi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu teknologi informasi telah mengubah manajemen. Kita ketahui secara umum teknologi menjadi pengaruh hal baik bagi perusahaan. Karena dengan adanya teknologi kita dapat mempersingkat waktu seminim mungkin dan dengan hasil yang lebih sempurna dan juga tidak memakan banyak biaya. Yang pertama ada batas-batas melebur kolaborasi meraja. Yang kedua yaitu manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan yaitu merupakan upaya untuk menghimpun pengetahuan secara sistematis, mengorganisasikannya, menyediakannya secara luas kepada seluruh organisasi, dan mengembangkan budaya belajar dengan berbagai pengetahuan yang berkelanjutan. Sistem TI ini memfasilitasi manajemen pengetahuan dengan cara memungkinkan organisasi untuk menghimpun dan menyimpan data dalam jumlah yang besar, menganalisis data agar dapat dialihkan menjadi informasi dan pengetahuan lalu membagikan pengetahuannya kepada seluruh organisasi. Berikutnya yaitu ada sistem informasi manajemen. Merupakan sistem yang berbasis komputer berguna untuk memberikan informasi dan pengambilan manajerial efektif, biasanya digunakan untuk membantu pengambilan keputusan strategis, manajemen menengah puncak. Namun seiring berkembangnya waktu saat ini, pengambilan keputusan ini digunakan semua untuk tingkat manajemen. Berikutnya yaitu sistem perencanaan sumber daya perusahaan.
Sistem ini mengumpulkan, memproses, dan memberikan informasi mengenai seluruh operasi organisasi, baik pesanan, desain produk, produksi, pembelian, persediaan, distribusi SDM, tanda pembayaran, dan taksiran permintaan di masa mendatang. Selanjutnya, generasi baru teknologi informasi. Dalam era globalisasi, banyak perusahaan yang mulai menggunakan kekuatan aplikasi TI sebagai perangkat pengembang perusahaan. Beberapa perangkat lunak yang dapat membantu operasional perusahaan antara lain, pertama, blog. Blog adalah catatan web berjalan yang memungkinkan seseorang untuk memuat opini dan ide tentang semua hal, mulai dari cuaca dan hubungan asmara hingga produk, manajemen, atau praktik bisnis sebuah perusahaan. Web membantu manajer menjelajahi dunia maya untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang perusahaan dan juga sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan konsumer dan pemasok. Blog merupakan perangkat yang sangat mudah digunakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, jejaring sosial atau social networking. Jejaring sosial ini merupakan konten tercipta oleh pengguna. Selain itu, jejaring sosial juga merupakan perluasan dari blog dan wiki. Contoh jejaring sosial yang telah banyak diketahui adalah Facebook dan Instagram. Perangkat ini menyediakan saluran komunikasi antar sejawat baru, tempat berinteraksi dalam komunitas secara online, berbagi data dan foto pribadi, membuat dan membagikan informasi atau opini, dan memberikan wadah bagi para aktivis untuk menggalang dana. Yang ketiga, berbagi berkas antar sejawat atau peer-to-peer file sharing yang memungkinkan pengguna untuk saling berbagi data dan informasi secara langsung melalui internet, melalui basis data, server, titik kendali, lalu ke laman utama. Perangkat ini memungkinkan komputer seseorang untuk berbicara secara langsung tanpa perantara dengan komputer orang lain. Dengan perangkat ini, efisiensi sistem penyimpanan dalam pusat data meningkat karena memudahkan dalam menyimpan dan mengakses data. Internet dan e-bisnis. Pada era globalisasi ini, internet merupakan komponen utama dalam mengembangkan strategi teknologi informasi, karena internet memiliki potensi untuk memperluas operasi secara global, memperbaiki proses bisnis, menjangkau konsumen baru, dan mengoptimalkan sumber daya mereka. Yang pertama ada e-bisnis atau e-business, yang didefinisikan sebagai seluruh bidang bisnis yang berjalan dengan proses digital, tidak secara fisik. E-bisnis berbentuk tautan elektronik melalui internet dengan konsumen, mitra, pemasok, pegawai, dan atau konstitusi penting lainnya. Yang kedua ada e-dagang atau e-commerce, adalah istilah yang lebih sempit yang secara khusus berarti pertukaran atau transaksi bisnis yang terjadi secara elektronis. Dalam internet dan e-bisnis, langkah yang dapat dilakukan oleh masing-masing organisasi yang pertama adalah masing-masing organisasi menjalankan intranet, yaitu sistem komunikasi internal yang menggunakan teknologi dan standar internet yang hanya bisa diakses oleh perusahaan. Yang kedua, masing-masing organisasi mengakses extranet atau sistem komunikasi eksternal yang memungkinkan internet dan dibagi dan dipakai oleh dua atau lebih organisasi. Yang ketiga, internet yang dapat diakses oleh khalayak umum. Dengan internet, suatu web milik perusahaan dapat diakses oleh pengguna lainnya. Penggunaan e-bisnis juga perlu diselaraskan agar tidak mengalami kegagalan. Dalam organisasi tradisional, e-bisnis memuat dua strategi utama, yaitu menjangkau pasar dan konsumen baru, serta sebagai jalan peningkatan produktivitas dan penghematan. Yang pertama, strategi e-bisnis yang berfungsi sebagai ekspansi pasar. Dengan adanya internet, perusahaan dapat membagikan informasi perusahaan dalam sebuah ruang database untuk dapat diakses setiap saat bagi yang membutuhkan. Dalam konteks ini, yang membutuhkan adalah pasar di seluruh dunia.
Platform yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan adalah situs web, yang juga berperan besar dalam meningkatkan jumlah pembeli di toko. Yang kedua, strategi e-bisnis untuk meningkatkan efisiensi. Strategi ini diatur dengan tujuan meningkatkan bisnis utama dengan meningkatkan produktivitas dan memangkas biaya. Strategi ini juga memberikan manfaat bagi seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan bisa didiskusikan di WhatsApp group. Terima kasih.